Oke, baik. Selamat siang, Borobudur viewers. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali akhirnya kita berjumpa lagi pada program Hotel Borobudur Jakarta, yaitu Afternoon Talk, dimana pada hari ini kita sudah memasuki episode yaitu ke-21, tidak terasa ya. Nah, dengan eksistensi dari Afternoon Talk Hotel Borobudur Jakarta, seperti biasa, saya Karina Eva Putri akan menemani Borobudur viewers untuk bergabung bersama program kita pada hari ini, di mana hari ini saya akan kedatangan tamu spesial, yaitu dokter spesialis kandungan, yang mana nanti akan saya jelaskan siapa ya. Mungkin penasaran, tapi mungkin ada yang udah cek-cek feed kita nih. Nah, pasti udah tahu dong siapa nanti yang akan bergabung bersama saya. Oke, sebelumnya saya mau beritahu dulu nih ke Borobudur viewers, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Karena Hotel Borobudur Jakarta kita memberikan beragam aktivitas spesial ya, juga penawaran-penawaran yang dimana Borobudur viewers bisa nikmati bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, dan juga mungkin dengan rekan kerja. Nah, dimana kalau Borobudur viewers tahu nih, sekarang ini kan kita lagi memasuki akhir tahun ya. Nah, Hotel Borobudur Jakarta baru saja ya kami memperkenalkan ke Borobudur viewers semua, di mana ya kami akan mengajak Borobudur viewers untuk datang yuk ke Churchill Wine and Cigar Bar yang ada di Hotel Borobudur Jakarta, tepatnya di lobby level, di mana teman-teman semua kalian bisa merasakan nuansa outdoor ya, yang yaitu ada namanya Churchill Frontier. Itu adalah section khusus untuk Borobudur viewers bisa nikmati mungkin dengan teman-teman juga ya. Jadi pada saat Borobudur viewers join dengan teman-teman atau dengan keluarga, tidak hanya bisa menikmati di area indoor, tapi juga area outdoor. Aduh, pokoknya pemandangannya, makanannya, dimana kita juga ada menu-menu baru yang bisa Borobudur viewers nikmatin. Selain itu, sesuai dengan namanya, kita juga memberikan promosi yang menarik banget nih. Mungkin ada teman-teman juga yang suka sambil ngumpul-ngumpul, terus juga mau menikmati minuman-minuman yang segar. Kita ada program namanya Free Flow dengan selected beverage, yaitu ada bir, juga ada beberapa minuman lainnya dengan harga 288.000 saja plus ya, dimana itu Borobudur viewers bisa nikmati selama 2 jam setiap harinya ya. Jadi keren banget nih. Terus mungkin ada juga nih yang udah pernah nonton Afternoon Talk atau ngikutin Instagramnya Hotel Borobudur Jakarta, pasti udah familiar banget dong sama yang namanya Weekend Groove. Nah, seneng banget nih kita memberitahu teman-teman semua bahwa Weekend Groove kita yang tadinya hanya berlangsung di hari Sabtu aja ya, di weekend di hari Sabtu, sekarang ya sudah bisa dinikmati dari hari Jumat dan Sabtu. Untuk minggu ini Jumat dan Sabtu, minggu depan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi bisa menemani atau menjawab pertanyaan teman-teman yang pengen berakhir pekan dengan keluarga atau dengan pasangan, mau kemana ya? Ya pastinya ke Borobudur Garden, dimana kita ada Weekend Groove dengan beragam makanan yang asik-asik, yang enak-enak, dan juga dengan aktivitas-aktivitas yang seru-seru, seperti ada live performance, ada DJ juga, kemudian ada movie night nantinya. Dah seru deh pokoknya deh. Makanya selalu ikutin Hotel Borobudur Jakarta ya, Instagram kita, mulai dari instastory-nya, reels-nya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas topik Afternoon Talk kita yang sangat menarik sekali. Kenapa nih? Terutama untuk perempuan ya, seperti saya, pastinya sangat tertarik banget dengan hal-hal yang berbau-bau kesehatan. Nah, kemarin-kemarin kita sempat bahas mengenai COVID-19, bagaimana menjaga imunitas tubuh gitu ya. Terus juga ada juga bagaimana menjaga kesehatan mental supaya tetap positif. Nah, sekarang ini
terutama para perempuan nih. Jangan kemana-mana, stay tune dengan saya selama 1 jam ke depan, karena kita akan membahas mengenai mitos atau fakta mengenai mioma dan kista. Nah, 2 hal yang berbeda, mioma dan kista, dimana nanti saya akan mengundang Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG, yaitu Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG ini adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Nah, dokter kelahiran Jakarta 22 Desember tahun 1970 ini merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Universitas Schleswig-Holstein-Kiel, Jerman. Nah, saat ini Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG, yang akan menemani saya nanti mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi center di Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas, ya. Kemudian bidang keahlian yang ditekuni diantaranya adalah bedah kebidanan dan kandungan, pertolongan persalinan atau persalinan normal, sesar atau sesar dengan membuang lemak perut atau lipektomi. Nah, bedah laparoskopi atau minimal invasive surgery untuk tumor kandungan seperti mioma, kista, ya, hamil di luar kandungan, ya, penanganan masalah fertility atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung, ya, in vitro fertilization, dan juga penanganan masalah hormon reproduksi termasuk ketidakteraturan haid atau pendarahan pada usia remaja. Wah, ini luar biasa sekali bintang tamu saya hari ini. Jadi melihat dari CV-nya, ya, wah, ini sangat banyak sekali yang bisa kita tanya-tanya seputar tidak hanya kesehatan reproduksi juga, tapi juga masalah kesuburan, ya, bagaimana juga penanganan program kehamilan. Ini sangat cocok banget, tidak hanya untuk perempuan tapi juga para Borobudur viewers yang pria-pria juga harus tahu nih, ya. Sebentar, saya undang dulu Dokter Caroline-nya. Sebentar, ya. Oke. Nah, Borobudur viewers, ya. Jadi nanti pada saat join dengan pas Dokter Caroline sudah join, ayo yang mau nanya-nanya langsung dengan Dokter Caroline. Ini adalah waktu yang sangat tepat banget nih, soalnya susah banget nih menghadirkan Dokter Caroline. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo Karin, apa kabar semuanya? Iya, sebentar dokter, ya. Oke. Ya. Gimana dokter kabarnya? Sehat dok? Ya, sehat banget. Kamu juga ya? Sehat dok, keren banget nih dokter. Ya. Sebelumnya tadi saya bacain CV-nya ya dok. Wah, luar biasa, ini banyak banget nih kayaknya topik-topik yang bisa kita bahas ya dok ya. Ya, Oke. sudah pasti. Sudah pasti. Saya kemarin aja nih Borobudur viewers ngobrol sama Dokter Caroline, ya. Itu kayaknya banyak banget pertanyaan yang udah saya siapkan untuk Dokter Caroline. Ini kemarin kita udah sempat posting, ya, di Instagram feed-nya Hotel Borobudur Jakarta dan juga Instastory. Bahkan juga dari beberapa rekan-rekan kita di Hotel Borobudur dan juga beberapa followers dari Hotel Borobudur juga udah ada beberapa nih yang nanya, wah, ini boleh nggak sih apakah hanya untuk khusus perempuan topiknya, apa untuk laki-laki juga bisa, biar suami saya nonton katanya, biar pasangan saya nonton. Jadi memang topik kita hari ini untuk perempuan dan pria ya dok, ya. Ini sangat bermanfaat sekali ya dok. Oke, Borobudur viewers, hari ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta mioma dan kista, betul ya dok? Ya, betul. Betul sekali. Nah dokter, sebelum untuk memulai sesi kita nih, saya mau tanya dulu nih ke dokter, apa sih dok bedanya mioma dan kista dok? Oke. Mioma dan kista ini adalah sama-sama tumor kandungan sebetulnya, ya. Bedanya pada lokasinya. Kalau mioma letaknya di rahim, kalau kista letaknya di indung telur. Beda ya, itu bedanya. Jadi mioma itu di rahim, kista itu di indung telur ya dok ya? Oke.
Tapi dari jenis penyakitnya udah pasti dari lokasinya aja berbeda, sudah pasti jenisnya juga berbeda ya, Dok? Ya, sifatnya juga berbeda. Kalau dia Oh. true myoma, mioma yang asli, biasanya patologinya rata-rata masih jinak. Ya, bentuknya biasanya bulat, ya, terpisah dari otot rahim dengan jelas. Lokasinya bisa tumbuh ke arah dalam rahim atau keluar rahim, tapi dia berasal dari otot rahim. Ya, konsistensinya keras dia, seperti karet ban mobil kalau dipencet. Lebih keras dari bakso, bentuknya kayak bakso, tapi kalau dipencet lebih keras dari bakso. Ya, mioma ini menimbulkan perdarahan. Itu. Kalau kista, dia di indung telur. Indung telur itu adalah penghasil hormon di kiri kanan rahim. Ya. Nah, kista ini konsistensinya biasanya cair. Ya, ada juga kista yang konsistensinya antara cair campur padat. Ya. Jadi macam-macam kalau kista, tapi biasanya rata-rata cair. Kista yang paling sering adalah kista endometriosis atau kista coklat. Isinya seperti cairan coklat leleh, coki-coki begitu. Ya. Oh, oke. Iya, itu bedanya Nah, mioma dan kista. bedanya seperti itu tadi dari jenisnya aja sudah berbeda ya, Dok ya. Terus juga pasti karena lokasinya berbeda sudah pasti gejalanya juga berbeda ya, Dok. Iya. Boleh diinformasikan nggak sih, Dok, apa sih gejala bahwa seseorang itu memiliki mioma dan kista, Dok? Oke. Jadi gejala yang terjadi itu sangat bervariasi ya. Sangat bervariasinya itu tergantung dari ukuran dan lokasi si miom dan kistanya. Bisa mulai dari tidak ada gejala sama sekali, bisa. Ada orang yang merasa sehat-sehat saja, tapi kita lakukan USG transvaginal atau transrektal, baru kelihatan tuh, oh ada miom, ada kista, baru kelihatan. Jadi bisa dari yang tidak ada gejala sama sekali, sampai yang parah banget. Yang parah bangetnya kalau untuk miom, biasanya adalah perdarahan. Ya, perdarahan kadang-kadang HB sampai drop. Tiap kali mens, jumlah darah mensnya banyak. Ya, dan lama biasanya mensnya. Ya, atau nyeri. Ya, kalau nyeri adalah bentuk lain dari miom, bukan bentuk lain ya, sama-sama benjolan tapi beda sifatnya, adenomyosis namanya. Tapi dia sama-sama tumbuh di otot rahim. Ya, itu menimbulkan mens yang nyeri. Nah, kalau kista ini lebih tidak ada gejalanya lagi kecuali kista endometriosis tadi. Kalau kista endometriosis gejalanya biasanya mensnya sakit, ya. Kadang-kadang kalau sudah sampai tahap yang sangat parah, nyerinya itu bukan hanya kalau mens saja, tetapi berupa pelvic pain kronik. Jadi terus-menerus, constantly, nyeri di area perut bawah. Ya, itu gejala kista endometriosis. Atau keluhan lain yang paling sering pada pasien dengan kista endometriosis adalah sulit hamil. Jadi 90% pasangan usia subur kalau menikah harusnya kalau tidak ada apa-apa yang menghalangi hamil alami, harusnya hamil dalam waktu 1 tahun pernikahan. Ya, jadi kalau lewat 1 tahun tank menikah tidak kunjung hamil, berarti masuk infertilitas, sulit hamil. Berarti untuk kehamilannya perlu dibantu. Ya, dicek biasanya ke arah kista endometriosis ini. Kalau memang pada pasien yang sulit hamil juga ada keluhan mens yang nyeri tadi. Oke. Jadi ya, Borobudur viewers, tadi Dokter Caroline sudah jelaskan tuh salah satunya nih yang saya ingat banget tadi ya. Gejalanya kista itu kalau kita pendarahan atau haid secara terus-menerus dalam jangka waktu lama ya, Dok, itu udah harus deh. Borobudur viewers sudah harus curiga tuh ya, Dok ya. Paling tidak harus deteksi dini ya, Dok ya. Iya, betul. Deteksi dini, betul. Nah, kalau Dok, tadi kan dokter juga sempat mention ya ada rasa nyeri ya pada saat menstruasi. Sedangkan saya sendiri ya kadang-kadang kita kan kalau lagi menstruasi itu ada beberapa orang yang mengatakan bahwa oh kalau menstruasi perut nyeri itu wajar, betul ya, Dok ya. Nah, lalu apa rasa nyeri bagaimana, Dok, yang membuat tidak wajar membedakan antara bahwa oh ini saya ada penyakit nih, apa memang ini adalah sesuatu hal yang normal sebagai gejala menstruasi, Dok? Oke, jadi gejala mens yang tidak wajar adalah nyeri yang hebat. Patokan kriteria nyeri yang hebat ini adalah nyeri yang mengganggu aktivitas. Jadi kalau aktivitas sehari-hari sudah merasa terganggu oleh rasa nyeri, berarti intensitas rasa nyerinya sudah lumayan tuh. Cek ke arah endometriosis tadi, ya. Atau harus minum obat penghilang nyeri baru hilang nyerinya. Nah, itu juga ya lebih baik cek. Atau yang ketiga, kalau untuk yang sudah menikah ya, tidak kunjung hamil di atas 1 tahun dengan mens yang modelnya kayak begitu.
Biasanya rata-rata penyebabnya endometriosis tadi. Nah, jadi Borobudur viewers ya, terutama yang akan menikah dan yang sudah menikah ya, baiknya memang kalau misalnya sebelum menikah ya dok ya, kita harus program dulu ya dok ya, periksa Iya. kesehatan dan lain sebagainya. Oke dok, nah ini seru banget nih ya, tadi udah dokter sempat menjelaskan gejalanya, bedanya seperti apa. Nah, pastikan juga apa namanya, pasti juga ada yang pengen tahu nih dok, bagaimana sih dok cara mendeteksinya? Kalau misalnya tadi kan ada rasa nyeri, terus kemudian ada pendarahan, lalu mendeteksinya tuh apakah memang ini benar-benar saya sakit miom dan sakit kista tuh bagaimana dok? Melakukan apa dok? Oke. Cara mengetahuinya secara pasti itu gampang banget sebetulnya. Dan pemeriksaannya juga tidak lebih dari 5 menit dan tidak nyeri ya. Untuk yang sudah menikah, ya tinggal datang aja ke poliklinik dokter kandungan yang ahli melakukan USG transvaginal ya. USG transvaginal itu prop transvaginalnya dimasukkan lewat vagina tentunya. Itu resolusi USG-nya sangat baik untuk organ ginekologi. Jangan USG dari perut ya. Kalau USG dari perut, miom dan kista di bawah ukuran 3 cm tidak akan terlihat. Karena USG dari perut itu terhalang lemak perut dan usus-usus. Karena itu USG dari perut sangat jelek resolusinya untuk menilai organ ginekologi atau organ kandungan. Jadi lakukanlah bagi yang sudah menikah adalah USG transvaginal tadi. Dan bagi yang belum menikah dan belum sexually active, masih virgin, lakukan USG-nya dari lubang dubur, USG transrektal namanya. Ya, dua-duanya resolusinya sama-sama baik untuk menilai organ kandungan. Itu. Wah, benar. Karena ada beberapa nih dok ya, aduh aku kan belum, aku masih virgin, aku belum menikah, masa diceknya gimana, pada takut dok. Biasanya tuh ya kayak teman-teman dok, aduh kalau belum, pasti identiknya kalau ke dokter kandungan itu adalah sesudah menikah, pasti identik kayak gitu. Nah, kalau itu salahnya. Iya, nah, itu betul. yang salah di masyarakat awam. Jadi problem organ reproduksi itu terjadi pada semua perempuan dan semua usia. Mulai dari anak remaja ketika dia belum mens, misalnya saat usianya sudah mencapai 13 tahun, itu sudah problem ginekologi tuh, ya. Amenoria primer kita bilangnya. Atau mens yang banyak terus-menerus terjadi pada anak remaja. Atau mens yang nyeri. Percaya atau tidak percaya, saya pernah operasi laparoskopi anak usia 14 tahun dengan endometriosis pelvic ya. Jadi dengan USG tidak terlihat. Dari USG hanya terlihat miom. Jadi miom itu bisa muncul pada anak usia 14 tahun. Ya masih virgin. Ya jadi jangan disangka kalau belum menikah berarti masih terbebas dari penyakit kandungan. Tidak. Jadi problem kandungan itu bisa terjadi pada usia remaja, bahkan sampai nanti nenek-nenek menopause ya. Tadi saya baca ada pertanyaan tuh, dok kalau saya sudah menopause benar nggak sih saya aman dari problem ginekologi? Karena kan sudah tidak ada hormon lagi, semua penyakit ginekologi hilang dong harusnya. Miom hilang, kista hilang. Itu salah banget ya, salah besar. Itu ya mitos yang beredar di awam seperti itu. Jadi kalau saya udah menopause saya nggak perlu cek-cek lagi dong. Itu salah banget. Ketahuilah kalau Anda sudah menopause ya, makin tua kita, resiko terjadi kanker ginekologis makin tinggi. Ya, jadi tetap lakukan screening organ ginekologi. Pap smear itu untuk deteksi dini kanker mulut rahim yang pakai spekulum cocor bebek ya. Itu dilakukan sampai umur 60 tahun saja cukup. Di atas umur 60 tahun sudah tidak usah pap smear lagi. Tetapi USG transvaginal tadi adalah untuk deteksi dini kanker indung telur. Itu dilakukan seumur hidup, setahun sekali cukup untuk deteksi dini kanker indung telur. Gitu. Jadi USG beda sama pap smear tadi. Itu juga tadi ada pertanyaannya, kebetulan saya baca. Ya. Jadi kita menopause ya, jangan disangka sudah aman. Justru kalau misalnya masih punya miom, masih punya kista, diketahuilah miom itu tidak akan hilang meskipun Anda sudah menopause, ya. Jadi prinsip tumor kandungan itu akan hilang kalau diangkat. Operasi diangkat baru hilang. Tidak ada obat satupun yang bisa menghilangkan tumor kandungan tanpa operasi, itu tidak ada. Ya, jadi kalau kita sudah menopause, rahim itu akan mengecil, ciut, ya. Kalau menopausnya sudah di atas 5 sampai 6 tahun tuh. Jadi menopause lama gitu baru rahim akan ciut.
Seharusnya respon normal yang terjadi, miom akan ikut ciut bersama dengan rahim. Hilang tidak, tapi dia akan ikut mengecil, itu saja. Itu respon normalnya. Tetapi bukan berarti Anda tidak perlu lagi USG transvaginal yang tadi saya bilang. Karena kalau pada screening per tahun, miom itu ternyata malah membesar, bukan mengecil, padahal kita sudah menopause, hati-hati perubahan ke arah kanker rahim atau leiomyosarkoma. Itu bisa saja terjadi. Jadi kalau punya miom, ya pokoknya ada organ tumor kandungan lah di di rahim, ya meskipun Anda sudah menopause ya dilihat-lihat lah. Jangan sampai kalau dia mengadakan perubahan sel ke arah kanker tidak diketahui, itu saja. Jadi baiknya memang deteksi dini ya dok. Ya. Ini juga ada pertanyaan nih dok. Dokter, cek USG transvaginal lebih baik dilakukan pada hari haid keberapa dok? Anytime boleh. Ya, biasanya kalau untuk screening ginekologi, ya screening ginekologi itu pap smear dan USG transvaginal, ya itu setahun sekali saja cukup, ya biasanya sekalian aja bisa dilakukan saat itu, ya. Jadi anytime bisa. Kalau pap smear kan dilakukannya tidak sedang dalam kondisi haid, boleh sebelum haid, boleh sesudah mensnya beres gitu, boleh. Yang penting sudah tidak keluar darah lagi, bisa lakukan pap smear sekalian USG transvaginal untuk screening ginekologi namanya, ya. Iya betul dok. Nah tadi dokter sempat menyampaikan ya kepada Borobudur viewers ya, mungkin tadi juga dengar bahwa ternyata miom dan kista ya itu bisa diderita oleh anak-anak muda juga ya yang belum pernah menikah atau masih virgin. Nah, berarti kan ini ada kekhawatiran juga nih dok, yang mungkin saya mewakili Borobudur viewers yang masih muda-muda nih ya. Pasti ada kekhawatiran teman-teman semua. Aduh, saya pernah miom, saya pernah kista, mungkin nggak ya mempengaruhi kesuburan mereka dok, si para yang pernah menderita ini dok? Oke. Sekali lagi tergantung dari ukuran dan lokasinya tadi, ya. Jadi untungnya kalau kita melakukan deteksi dini rutin per tahun, kita bisa tahu tuh kalau saya punya miom atau punya kista, kita bisa lihat-lihat ya. Jangan tunggu miom sampai kistanya besar banget gitu baru mau operasi diangkat. Karena apa? Miom kalau sudah besar sekali, dia kan berasal dari perubahan sel otot rahim. Ya, apalagi buat yang mau hamil nih, ya kecuali kalau yang udah nggak mau hamil lagi deh, anak udah cukup gitu, oke ya. Kalau miomnya kecil dan tidak punya gejala, tapi tetap mesti di USG ya setahun sekali. Nah kalau ukurannya terlalu besar, kadang-kadang mesti diangkat sama rahimnya. Kasihan banget kan kalau yang belum hamil dan mau hamil, ya. Demikian pula dengan kista. Kista ini kan tumbuhnya di indung telur. Indung telur ini sumbernya sel-sel telur. Ya, sel telur ini modalnya kita buat hamil nih, ya. Jadi kista itu tumbuh di tempat yang sama dengan sel telur sehat berada. Makin besar kistanya, sel telur sehat juga akan terdesak dan tertekan. Tidak ada lagi jaringan indung telur sehat yang bisa ditinggalkan. Kadang-kadang juga mesti diangkat sama ovariumnya. Kasihan juga tuh buat yang belum hamil dan mau hamil maksudnya. Ya, betul. Nah, tentunya kan berarti kan kalau tadi Dokter Caroline juga menyarankan ya, berarti pada saat kita sebelum menikah ataupun untuk anak-anak muda, Borobudur viewers inget tuh harus deteksi dini. Iya. Kalau apalagi kalau misalnya mau menikah ya dok ya, harus program itu jangan dianggap sepele ya dok ya, supaya sama-sama tahu nih istilahnya nih ada penyakit nggak ya, sehatnya. Tentunya juga akan berpengaruh kepada program kehamilan setelah menikah ya dok ya, betul dok? Iya, betul. Dok tadi ada yang nanya lagi nih. Pap smear itu baiknya berapa kali dok? Berapa kali dalam 1 tahun? Jika hasil pap smear-nya normal dan tidak ada gejala serta tidak ada riwayat kanker di keluarga, boleh dilakukan 1 kali per tahun, ya. Kecuali yang tadi saya sebutkan ada ya, pernah ada riwayat lesi prakanker atau ada riwayat kanker di keluarga atau ada keluhan-keluhan lain, misalnya keputihan berbau, lakukanlah tiap 6 bulan sekali, jadi per setengah tahun. Ya, sebetulnya yang lebih bagus dari pap smear ada loh, namanya tin prep, ya. Asal diketahui aja, pap smear itu angka kesalahannya 50%. Jadi kalau Anda menerima hasil pap smear normal, itu ada kan sekitar 50% hasilnya tidak normal. Karena itu pap smear harus diulang-ulang tiap kali, jangan lewat dari setahun lah pokoknya, ya. Nah, yang lebih akurat dari pap smear namanya tin prep.
Pengambilannya sama kayak pap smear juga, tetapi dia liquid base, jadi sel-selnya dicuci bersih sehingga lebih jelas terlihat di bawah mikroskop oleh dokter patologi yang melihatnya ya. Nah, hasilnya lebih akurat daripada pap smear. Kalau tin prep oke, dilakukan setahun sekali cukup. Oke. Karena tadi itu ya dok ya, kalau pap smear mungkin chance untuk kegagalannya itu, kesalahannya itu masih sedikit cukup besar ya dok, persentasenya ya. Betul. Iya. Oke dok. Nah, tadi udah bahas ya beberapa viewers ya, mioma itu bagaimana, kista itu bagaimana. Pasti ini juga apa namanya, mungkin dari sanak keluarganya atau temannya beberapa viewers ada yang pernah mengalami mioma atau sedang mengalami mioma dan kista. Nah, ini pasti juga ada yang penasaran nih dok, kira-kira bagaimana sih cara istilahnya cara mengangkat atau cara menghilangkan mioma dan kista nih dok? Oke. Sekali lagi, tadi mioma dan kista ini termasuk tumor kandungan ya. Tumor kandungan ini hanya hilang kalau diangkat. Diangkatnya lewat operasi tentunya. Tetapi ada operasi yang rasa nyerinya sangat minimal. Namanya laparoskopi. Kalau orang awam bilangnya operasi 3 titik atau 4 titik aja. Jadi memang operasinya itu dilakukan dengan lubang yang kecil saja. Hanya 0,5 sampai 1 senti lubangnya di perut. Ya, karena lubangnya kecil, pengerjaannya juga sangat halus. Jadi itu prosedurnya very delicate ya, dengan alat yang kecil-kecil juga. Karena itu rasa nyeri sangat minimal. Dan perlengketan post operasinya juga jauh lebih minim dibandingkan operasi yang jadul tuh, yang black biasa kayak sesar. Ya, jadi operasi laparoskopi ini bisa dilakukan untuk mengangkat miom, mengangkat kista, bahkan mengangkat rahim pun sendiri. Kalau di rumah sakit saya sudah bisa saya lakukan dengan laparoskopi, angkat rahim. Ya, bayangkan kalau operasi angkat rahim itu kan kalau kita dengan black biasa pasiennya bisa di tempat tidur 1 bulan tuh karena sakit banget. Nah, dengan laparoskopi ini sekarang prosedurnya sangat halus, sangat cermat, sangat bersih, hasil operasinya juga jauh lebih baik. Sehingga pasien rawat inap hanya 3-4 hari saja bisa pulang dan minggu depannya sudah bisa langsung kerja lagi, beraktivitas. Jadi sangat nyaman untuk wanita-wanita karir, untuk perempuan yang takut dioperasi, itu sangat nyaman banget. Wah, luar biasa, keren banget itu penemuan sekarang ya. Jadi kalau viewers sudah nggak usah takut. Nggak usah takut lagi nih kalau misalnya ada sanak keluarga atau temannya yang menderita mioma atau kista, atau bisa langsung dengan dokter Caroline juga ya. Dokter Caroline ini saat ini bertugas di Omni Hospital Pulau ya dok ya, betul nggak dok? Betul. Dari hari apa sampai hari apa nih dok? Jam berapa dok? Sebetulnya saya tiap hari di sana dari Senin sampai Sabtu, terutama sih pagi memang ya, dari jam 9. Nanti bisa dilihat aja ada nomor WhatsApp Omni Pulau Mas, ada juga Instagram saya juga aktif di edukasi kesehatan reproduksi lewat IGTV dan lewat YouTube channel saya. Nanti silakan kalau ingin memfollow ya, bisa dicek IGTV saya, sudah menjawab sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Apa bedanya miom dan kista, screening ginekologi, bedanya pap smear dengan tin prep, serta bagaimana laparoskopi dilakukan, semuanya itu sudah lengkap ada di IGTV dan YouTube channel saya. Wah, ini pokoknya beberapa viewers yang join sama kita hari ini nggak rugi banget ya dok ya. Udah nggak usah konsultasi lagi nih, pertanyaannya dokter Caroline sudah berbaik hati memberikan konsultasi gratis pada hari ini. Nah, Oke. Ini saya mau tanya nih, ini apa namanya tadi ngomonginnya udah sakit apa segala macam. Nah, ini yang sehat-sehat juga pasti yang belum pernah merasakan, belum pernah miom dan kista ya, pasti juga bertanya-tanya nih, kira-kira nih dok, apa sih dok penyebab sehingga seseorang itu bisa menderita miom dan kista? Apakah ada pengaruh dari gaya hidup atau mungkin faktor genetik kah dok? Mungkin bagaimana dok? Oke, jadi penyebab miom dan kista itu sebetulnya tidak diketahui karena sesungguhnya terjadi karena interaksi multifaktor. Multifaktor di sini mulai dari faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini adalah gaya hidup, pola makan, ya. Kemudian juga bagaimana cara menjaga kebersihan diri, higiene, itu juga termasuk di dalamnya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah faktor lingkungan ini.
Ya apa yang kita makan, cara kita berolahraga, stress management, healthy lifestyle, itu yang bisa kita kontrol. Tetapi memang faktor hormonal dan genetik dua ini yang tidak bisa kita kontrol. Jadi memang sebisa-bisanya yang kita lakukan hidup sehat lah, healthy lifestyle. Dan lakukan screening ginekologi yang tadi saya bilang tuh secara rutin minimal setahun sekali. Ya. Tadi apa Nah, namanya? Ulang lagi dok, nama ceknya apa dok? Selain pap smear dan USG transvaginal. Untuk transvaginal. screening ginekologi. Iya, USG Ya. transvaginal. Ingat aja USG-nya itu dari lubang vagina. Jadi trans itu lewat. Jadi lewat vagina USG-nya. Ya. Jadi semoga ya kalau kita hidup sehat, penyakit tidak terjadi. Harapannya memang seperti itu. Ya kalaupun terjadi namanya nasib. Ada pasien saya ya, saya mau cerita ada pasien saya. Hidupnya sudah organik. Ya, pola makannya juga vegetarian, tapi tetap aja terkena kanker rahim gitu. Ya. Jadi ya bisa aja terjadi karena faktor hormonal dan genetik tadi yang tidak bisa kita kontrol sendiri. Jadi memang Borobudur viewers ya, tadi juga ada tuh yang sempat DM ke kita ya. Faktor genetik itu memang termasuk salah satu yang berpengaruh juga ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong soal hormonal nih dok ya, ngomong-ngomong soal hormonal, tadi juga ada yang nanya. Sekarang itu kan kalau misalnya ibu-ibu muda yang sudah punya anak, belum pernah kena kista ataupun miom, takut-takut juga nih dok, deg-degan kan. Nah, mereka itu mengkonsumsi pil KB hormonal gitu ya dok ya, yang ada beberapa brand itu ya. Apakah itu dapat berpengaruh juga dok? Oke. Pil KB sebetulnya relatif aman, ya. Apalagi pil KB zaman now nih. Pil KB zaman now, zat-zatnya sudah dibikin lebih friendly metabolismenya ke badan, ya. Jadi pil KB zaman now tuh malah ada yang nggak bikin gemuk, juga bikin kulit lebih halus, ya. Dan membuat mensnya juga teratur, ya. Jadi buat wanita muda yang sudah sexually aktif tapi belum hamil, tapi mau hamil nantinya, pakai pil KB relatif aman. Pil KB tapi memang harus diminum setiap hari sekali, sesuai jamnya ya. Jadi kalau jam 6 pagi, 6 pagi terus, usahakan tepat waktu ya. Karena pil KB ini kalau telat minum atau minumnya lupa, bolong-bolong ya bisa aja hamil jadinya. Ya. Jadi silakan aja memakai pil KB relatif aman. Tetapi tentunya screening ginekologi yang tadi itu tetap harus dilakukan ya, pap smear dan USG transvaginal tadi. Betul. Nah, Borobudur viewers, dengar tuh tadi kata Dokter Caroline ya. Jadi memang faktor hormonal dan faktor genetik itu tidak bisa kita kontrol, tapi nggak usah khawatir. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan menjaga atau program kehamilan ya dok ya, supaya tidak memiliki anak. Ya, sedang meminum pil KB hormonal, jangan khawatir, itu aman ya dok ya. Oke, tadi ada lagi dok yang nanya nih dok, ya dok, sorry tanya ulang, yang wajib cek seumur hidup USG transvaginal maksudnya. Ya, transvaginal, betul transvaginal ya dok ya. Ya. USG transvaginal, betul. Oke deh, dok tadi dokter sempat nyinggung nih ya, saya juga tertarik juga nih, ada faktor pola makan. Tadi kan kayak tadi dokter punya pasien berbagi cerita kalau dia udah makan yang organik gitu ya. Apakah memang ada standar pola makan tertentu yang memang harus wajib dijalankan terutama untuk para wanita nih dok, terutama bagi kesehatan reproduksi dok. Bagaimana dok? Oke. Jadi kalau untuk kesehatan reproduksi dan kesehatan secara umum, makan makanan sehat. Ya, untuk persisnya makanan sehat itu ciri-cirinya kayak apa? Cek IGTV saya, judulnya ciri-ciri makanan sehat ya. Ada 4 ciri makanan sehat, bisa dicek. Nah, di luar ciri-ciri tersebut jangan dimakan. Ya, kalau mau hidup sehat itu. Oke, lagi dok, tergantung nasib ya dok, dari takdir Tuhan ya dok. Karena sekali lagi Borobudur viewers, usia itu ada di tangan Tuhan. Makanya ya sekali lagi manusia itu walaupun sudah berusaha ya tetap harus banyak berdoa ya dok ya. Kembali lagi ya dok. Betul. Oke deh dok. Nah tadi kan dokter sempat bilang ya kalau mioma dan kista ini bisa mengarah ke arah kanker gitu ya dok ya.
Betul. Kira-kira apa sih dok yang bisa memicu terutama bagi yang sudah menderita mioma dan kista atau yang pernah menderita, mereka sudah diangkat, apa nih yang bisa menyebabkan atau faktor-faktor yang memicu hal tersebut dok? Nah, faktor pemicu tadi jawabannya sebetulnya sama dengan faktor penyebab ya, multifaktor juga. Jadi makanya kecepatan pertumbuhan sebuah miom dan sebuah kista itu berbeda-beda untuk tiap orang. Ya, ada yang cepat tumbuhnya atau besarnya, ada yang lama gitu rate-nya. Ya, terutama untuk penyakit kista endometriosis tadi. Kista endometriosis ini adalah kista yang cepat banget kambuhnya lagi. Ya, terutama yang faktor genetiknya dan hormonalnya sangat tinggi pengaruhnya. Setelah diangkat 6 bulan biasanya bisa aja tuh dia kambuh lagi. Ya, karena itu pasien dengan endometriosis dan ingin hamil harus segera hamil. Alaminya jangan kelamaan, karena makin lama organ reproduksinya makin rusak oleh penyakit endometriosis ini. Ya, segeralah hamil sebelum penyakit bertambah parah atau yang sudah dioperasi, misalnya laparoskopi angkat kista, kambuh lagi, gitu. Jadi sekali lagi tadi jawabannya multifaktor ya, tidak ada faktor yang bisa memastikan ya cepat kambuhnya lagi atau lambat, itu tergantung dari individu masing-masing. Oke, tergantung individu. Mungkin juga tergantung dari daya tahan tubuh seseorang itu juga mempengaruhi nggak dok ya? Iya, Daya betul. tahan tubuh. Ya, jadi hormonal, genetik, lingkungan, juga daya tahan tubuh itu juga sangat mempengaruhi tentunya. Makanya tadi dokter sempat bilang ya, selain pola makan juga nggak boleh stres ya dok ya, karena stres itu mungkin bisa mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang. Betul, stres itu sangat menurunkan daya tahan tubuh. Oke deh dok. Nah, saya punya teman nih dok. Dia ini kebetulan lagi hamil dok, lagi hamil. Tapi ternyata di tengah-tengah kehamilannya ini, dia ini dideteksi terkena ada miom lah, ada miom di ininya dia, di apa namanya di apa kandungannya dia, di rahimnya dia. Nah, mungkin juga bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman Borobudur viewers ya. Kira-kira untuk ibu hamil atau wanita yang sedang hamil dan menderita miom dan kista, apakah ini akan beresiko dok untuk kehamilannya? Oke, jawabannya tergantung dari ukuran lagi tadi ya. Miom ini cenderung membesar juga dengan kehamilan. Jadi kehamilan makin besar, miom juga ikut membesar karena pengaruh hormon kehamilan tadi. Ya, pembuluh darahnya juga makin besar tuh biasanya. Ya, kalau lokasinya di atas ya, biasanya yang timbul adalah efek pendesakan. Pendesakan di sini tuh maksudnya hamil 5 bulan perut udah melendung kayak hamil 9 bulan ya. Dan kalau miom itu besar sekali, ada tuh pasien saya miom di atas 10 cm ya. Itu jadi perut itu terasa begah gitu ya. Dan kalau sudah efek desakannya parah, itu menimbulkan rasa nyeri yang hebat tuh. Jadi lumayan ya menderita gitu ya, setiap hari perut membesar dan nyeri. Padahal hamilnya masih kecil, yang besar itu besar miomnya. Itu yang sangat mengganggu nantinya ya. Nah, kalau untuk kista, kalau dia kista endometriosis ya, biasanya selama kehamilan ukurannya segitu-segitu aja harusnya. Ya, dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah kalau jenisnya endometriosis. Kecuali jenisnya bukan endometriosis ya, misalnya kista dermoid atau kista-kista yang lain, itu biasanya resikonya terpuntir dalam kehamilan. Karena begitu hamil, ketika hamil sudah di atas 5 bulan, rahim itu sudah keluar dari rongga panggul tuh. Itu resiko terpuntir biasanya di situ tuh. Biasanya kalau kista itu terpuntir akan menimbulkan rasa nyeri yang hebat juga dan kita mesti angkat segera. Ya, karena kalau dia sudah kepelintir, berarti pembuluh darah yang memperdarah indung telur itu mati di situ. Bisa diangkat satu indung telur kadang-kadang. Ya, jadi kalau sampai udah tahu nih punya miom atau kista sampai terjadi nyeri hebat, ya segeralah diperiksakan ya, apakah kalau punya kista-kistanya terpuntir atau miomnya bermasalah atau tidak, bisa diketahui dengan pemeriksaan USG juga. Oke, dok. Dok, tadi saya juga dokter kayaknya sempat mention ya. Jadi kalau misalnya
wanita, perempuan ya, yang belum pernah menikah tapi dia di usia muda seperti pasien dokter usia 14 tahun ya, pernah memiliki miom atau kista gitu ya dok ya, itu berarti masih ada chance lah ya dok ya, tidak menutup kemungkinan untuk dapat hamil ketika mereka sudah menikah nanti ya dok ya. Oh iya, bisa. Apalagi kalau kita ketahui secara dini, ya. Nah, masalahnya endometriosis stadium 1-2, nanti bisa cek ya IGTV dan highlight-nya, itu tidak bisa terlihat lewat USG. MRI, CT scan sekalipun tidak bisa ada yang melihat bercak-bercak endometriosis stadium 1-2 di rongga panggul. Masalahnya di situ. Yang bisa melihat itu hanya laparoskopi. Ketika kamera laparoskopi masuk ke rongga perut, baru kelihatan tuh, oh ada endometriosis stadium 1-2 gitu ternyata. Ya. Nah, beruntungnya si anak umur 14 tahun ini, dia ada miom saat itu yang harus diangkat. Karena itu saat itu saya lakukan laparoskopi untuk mengangkat miomnya. Waktu itu datang ke saya tuh dengan perdarahan, HB-nya juga sudah drop. Disertai memang mens yang nyeri ya. Nah, waktu saat dilakukan laparoskopi selain miom, itu diketemukan tuh bercak-bercak endometriosis yang sangat parah tuh, memenuhi satu rongga panggul. Jadi diagnosisnya sudah established, oh ada endometriosis. Nah kalau sudah tahu ada endometriosis kita kontrol dari awal. Karena ya bayangkan anak umur 14 tahun perjalanan reproduksinya kan masih panjang banget. Dia nanti mau hamil, mau menikah ya. Dan penyakit endometriosis ini kalau tidak terkontrol dia bisa merusak anatomi normal organ reproduksi. Ya, karena itu pasangan-pasangan yang sulit hamil karena masalah endometriosis biasanya juga dianjurkan untuk melakukan laparoskopi. Kalau punya kista ya kita angkat dan kita restorasi gitu ya. Jadi tujuan laparoskopi itu sebetulnya bukan cuma ngangkat kista atau ngangkat miom, itu tidak. Tetapi juga dilakukan untuk merestorasi anatomi normal organ reproduksi. Tujuannya supaya setelah operasi program hamil yang akan dijalani angka keberhasilannya juga lebih tinggi daripada sebelum laparoskopi tadi. Itu. Oke. Berarti nih Borobudur viewers, sesuai topik kita hari ini ya, mitos atau fakta. Salah satunya adalah mitos nggak sih kalau orang yang pernah punya kista atau miom terus nggak bisa hamil? Ternyata jawabannya itu adalah mitos ya dok ya. Kembali lagi seperti dokter Caroline sampaikan, semuanya itu tergantung dari deteksi dini. Makanya Borobudur viewers dan juga teman-teman semua, kalau sudah merasakan ada gejala seperti yang tadi dokter Caroline sampaikan, langsunglah pergi ke dokter spesialis. Supaya apa? Mendapatkan penanganan yang tepat. Betul begitu ya dokter Caroline ya? Oke, wah seru nih. Ternyata kita udah ngomongin miom ya, kista, sampai tadi bagaimana cara mencegahnya, pencetusnya ya, seperti apa. Nah dok, ini saya agak sedikit menggeser-geser sedikit nih dok ya, pertanyaannya topiknya nih. Kalau tadi kan miom dan kista, sempat tadi kita bahas mengenai fertilitas atau kesuburan nih dok ya. Nah ini kayaknya lumayan menarik juga nih dok. Nah saya mau tanya nih dok ya, kira-kira terutama untuk Borobudur viewers yang mungkin akan segera menikah nih. Kira-kira seseorang tahu bahwa reproduksinya ini subur atau tidak tuh bagaimana ya dok? Oke, jadi kalau yang mau screening lebih dini ya minimal USG transvaginal tadi dilakukan ya. Jadi ketika sudah menikah nih, 1 bulan menikah deh, taruh. Kalau misalnya memang ada keluhan mens juga tadi, datang aja ke dokter kandungan, minta USG transvaginal tadi, ya. Biasanya screening awal itu dengan USG transvaginal kita sudah bisa menyingkirkan punya miom atau kista. Kalau memang ada, ya, dianalisa ulang, perlu tidaknya di laparoskopi tadi, ya, karena kalau keburu hamil dengan miom atau kista, yang tadi itu resikonya tuh, yang sudah saya bilang, ya, tergantung dari ukuran dan lokasinya tentunya. Jadi kalau bisa mah sebelum hamil, ibarat menyambut kedatangan tamu agung, rumahnya dibersih-bersihin dulu nih, rahim diberesin, indung tua diberesin ya. Jadi bayinya masuk di situ udah aman gitu. Maunya kan seperti itu. Jangan udah ada bayinya baru gelagapan gitu. Aduh, saya ada miom, ada kista. Jadi agak lebih sulit, apalagi kalau ukurannya besar tadi itu, ya. Nah, jadi itu dibersih-bersihin dulu rumahnya, kita ketahui dengan USG transvaginal tadi, ya, untuk mengecek awalnya. Nah, kalau misalnya mengecek tidak ada apa-apa, biasanya
bisa lakukan hubungan saat masa subur, ya, dengan posisi hubungan tertentu. Nah, kalau buat yang mau hamil, ada posisi hubungan tertentu, dan masa subur tuh jatuhnya kapan sih? Cek ya IGTV saya, judulnya masa subur dan posisi hubungan. Coba itu cek deh. Nah, buat yang mau cepat hamil, ya. Nah, lakukan itu 1 tahun deh, ya. Kalau 1 tahun tapi nggak hamil juga, itu sudah dilakukan, cek ulang. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan dasar infertilitas, meliputi HSG, sperma analisa, dan pemeriksaan hormonal biasanya, ya. Itu basic investigation for fertility-nya. Dari situ baru bisa ditentukan promil apa yang sesuai untuk pasangan tersebut, gitu. Oke, Dok. Ini ada yang tanya nih, Dok. Apa nih ya? Dok, kalau Dok, kalau lagi des minor, boleh nggak Maksudnya nyeri minum? haid. Oh, oke. Boleh nggak minum jamu instan yang ada di supermarket, Dok? Wah. Ya, masalahnya kan bukan boleh atau nggak boleh ini. Masalahnya kalau Anda mengalami dysmenorrhea yang berat, nyeri haid yang sampai perlu minum jamu, berarti kan sudah lumayan tuh rasa nyerinya mengganggu, berarti sampai perlu minum jamu kan. Cek dong organ kandungannya, masih oke nggak? Ada nggak endometriosis tadi yang saya sebutkan? Ya, kalau ada ya ditata laksana segera, ya. Apalagi kalau belum hamil dan mau hamil gitu. Ya, karena sekali lagi tadi endometriosis ini penyakit yang sangat merusak organ reproduksi. Oke tuh udah terjawab nih sama Dokter Caroline. Nah, kalau saya sekali lagi Dok, ada pertanyaan lanjutan nih. Tadi kan udah ngebahas mengenai kalau menyambut tamu agung ya tentunya harus dibersih-bersihin nih rumahnya ya supaya menyambutnya ready gitu kan. Ya. Nah, ini berhubungan sama bagaimana Dok menjaga organ reproduksi yang tepat. Nah, kira-kira gimana Dok? Terutama bro-bro viewers yang masih muda-muda ya, ini wajib tahu nih, terutama juga untuk pasangannya Dok ya. Iya. Pria-prianya juga harus tahu nih. Oke, betul ya. Jadi macam-macam ya. Jadi yang jelas kan harus healthy lifestyle tadi. Ya, organ reproduksi juga harus dijaga dengan baik, terutama higienenya, kebersihannya. Ya, satu mitos mengatakan kalau cebok nggak boleh pakai sabun, itu salah banget. Ya, jadi kalau cebok pakailah sabun, terutama saat mandi pagi dan mandi sore. Jadi sekalian tuh nyabunin badan, sekalian nyabunin organ kemaluan yang di bawah. Ya, nggak usah semprot sampai masuk vagina, nggak usah. Yang di luarnya saja dibersihkan, tapi bersih, gitu maksudnya. Ya, jadi itu mitos kalau mengatakan cebok nggak boleh pakai sabun, salah banget ya. Jadi organ kemaluan, iya harus dijaga bersih. Ya, lebih detailnya saya ulas singkat di IGTV saya, judulnya higiene genitalia. Ya, itu nanti dicek tuh. Bagaimana kita pakai panty liner itu sebetulnya nggak boleh, ya. Dan celana dalam juga jangan yang ketat-ketat, ya. Jadi celana dalam justru yang longgar, bahan katun yang menyerap keringat, ya. Nah, kalau kita sampai ada keputihan, ya, kadang-kadang mengganggu. Orang pakai panty liner tuh biasa karena keputihan, ya. Tapi Anda tahu, kalau pakai panty liner, tingkat kelembapannya itu cepat sekali tercapai. Karena itu sering mengundang infeksi jamur sebagai kelanjutannya. Ya, lebih baik ganti-ganti aja celana dalam bawa banyakkan sedikit. Dia itu aja diganti-ganti daripada pakai panty liner. Itu lebih sehat sebetulnya untuk organ ginekologi. Dan kalau mengalami keputihan yang gatal dan berbau, lebih detail nanti cek IGTV saya judulnya keputihan ya. Itu segera berobat dong ya, jangan dibiarkan. Karena apa? Keputihan yang gatal berbau itu pertanda ada infeksi di vagina atau di mulut rahim. Nah, infeksi yang berasal dari situ biasanya akan terjadi ascending infection. Ascending infection ini maksudnya dia menjalar naik ke atas tuh biasanya, bukan ke bawah ya. Ke atas justru, ke atas itu maksudnya ke dalam rongga dalam rahim. Kemudian kelanjutannya masuk ke saluran telur dan tumpah ke rongga panggul, jadinya PID, orang bilangnya PID, pelvic inflammatory disease. Ya, itu bisa terjadi sumbatan di saluran telur. Malah susah nanti mau hamil. Kalau saluran telur tersumbat kan berarti sperma dengan sel telur nggak bisa ketemu dong. Kalau nggak bisa ketemu, gimana mau hamil? Hamil bisa sih tanpa saluran telur tuh satu-satunya pakai bayi tabung masih bisa.
ya. Tapi kalau mau hamil alami bahkan sampai inseminasi, kita perlu saluran telur yang sehat. Ya, itu pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi tadi. Gitu. Oke. Kalau untuk prianya gimana nih, Dok? Untuk pria-prianya, Nah, pasangannya. untuk prianya yang penting jangan merokok dan alat kelamin jangan kena yang terlalu panas atau hangat gitu, jangan. Ya misalnya pakai celana ketat atau sering berendam di air hangat ya. Jangan Sauna gitu, Dok, ya. Ya sauna gitu sebenarnya tidak dianjurkan ya kalau untuk kesuburan pria ya. Dan rokok, jangan disangka kalau Anda tidak merokok akan bebas ya. Tidak merokok tapi Anda sebagai perokok pasif, ibaratnya menghirup bau rokok dari baju temen aja, itu sudah terhitung Anda sebagai perokok pasif dan sudah berdampak ke sel spermanya. Dan suami kalau dia seorang perokok, dia juga akan memberikan efek rokok ke istrinya sebetulnya. Iya dong, pulang dengan baju yang bau rokok, istri menghirup kan pasti sudah berdampak ke sel telurnya. Ya, jadi kalau rokok penelitiannya udah banyak ya. Itu juga saya muat juga di IGTV saya, hubungan antara rokok dengan infertilitas itu tuh jauhi rokok kalau untuk pria, karena masalah kehamilan ini nggak bisa tuh perempuannya aja gitu yang dicek. Dari si perempuan nih kalau nggak hamil-hamil berarti salah lo gitu ya, nggak bisa. Jadi kalau untuk kehamilan faktor suami dan istri itu 50-50 sumbangsihnya ya. Jadi apalagi akhir-akhir ini ya, faktor sperma itu juga banyak tuh yang kelainan, lazy sperm misalnya, sperma yang geraknya males, ya lemes, itu juga tidak bisa membuahi sel telur secara baik, itu juga bisa menjadi penyebab infertilitas. Atau yang jumlahnya kurang banget, ya, itu juga tidak bisa. Untuk pembuahan alami kita perlu jumlah sperma yang banyak, minimal 15 juta per cc tuh, kalau dihitung dengan sperma analisa ya. Ya, kalau pasien yang tanpa masalah sperma sama sekali bisa sampai 250 juta per cc. Sperma yang bagus ya. Dan bentuk normalnya juga harus minimal 4% tuh dari keseluruhannya, minimalnya itu, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Wah, luar biasa nih Dokter Karolin nih. Ini pertanyaannya banyak banget nih, Dok, pas ngomongin kesuburan. Saya ambil satu aja, Dok ya. Ini soalnya waktunya Borobudur viewers sudah agak sedikit mepet ya. Dok, dengan USG transvaginal, apakah mungkin ada masalah di rahim yang tidak terdeteksi? Oh, bisa dong. Jadi begini, USG transvaginal itu hanya imaging dia. Yang namanya USG itu imaging. Dia melihat ada benjolan atau tidak, anatominya normal atau tidak. Hanya itu sebetulnya yang dia lihat. Jadi dia bagus untuk melihat adakah miom, kista, tumor-tumor kandungan, bahkan polip. Polip ini benjolan kecil di area dinding dalam rahim. Ini juga sering menjadi penyebab susah hamil. Ya, karena polip ini ibarat benih tertanam jalannya berbatu-batu, susah mau nempelnya dia di dalam. Jadi punya polip endometrium itu juga harus diangkat. Ya. Jadi USG hanya mendeteksi tumor kandungan. Dia tidak bisa menilai ke arah jinak ganasnya misalnya. Dia tidak bisa dipakai untuk menilai saluran telur karena saluran telur itu normalnya memang tidak terlihat lewat USG. Ya. Dia juga tidak bisa melihat level hormon kita misalnya, nggak bisa, karena itu kita perlu pemeriksaan cek hormonal tuh untuk masuk ke fertility workup-nya ya. Kemudian juga dia tidak bisa untuk melihat endometriosis stadium 1-2 tadi, tidak bisa sama sekali. Jadi USG juga ada keterbatasannya. Oke, Dok. Ini beberapa pertanyaan tadi ada yang sudah dijawab oleh Dokter Karolin ya. Ada juga yang tadi Dokter Karolin sudah mengatakan silakan cek di IGTV ataupun Instagramnya Dokter Karolin. Seperti tadi ini ada pertanyaan lagi, Dok, apakah tips saat hamil dengan miom? Tadi sudah dijawab ya, Dok ya. Ini saya filter lagi nih. Terus ada lagi nih yang bertanya, Dok, boleh nggak sih kalau mau tidur nggak pakai underwear? Nah, boleh gimana nih, Dok? Aja. Boleh aja. Kalau nggak ada kiri kanan yang nggak ada yang keberatan ya boleh aja. Selama dijaga bersih dong ya. Kan mandi dulu kan, mau tidur mandi dulu, cebok pakai sabun dong, bersih. Ya silakan, nggak mau pakai underwear tidur ya boleh aja. Asal jangan sampai masuk angin ya.
Yang penting tadi Borobudur Fever saran dari Dokter Caroline, pagi dan malam itu harus dibersihkan dengan sabun ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Dokter, kalau sakit haid apa bisa mempengaruhi sakit mah juga? Karena saat mens saya sakit seluruh perut hingga ke ulu hati. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, biasanya itu berhubungan tuh. Karena Anda stres saat menahan nyeri haid, asam lambung meningkat. Itu hubungannya sebetulnya. Ya. Kemudian penyebab kedua peningkatan asam lambung kalau minum obat anti nyeri. Udah stres nih, asam lambung meningkat, untuk menghilangkan nyeri mensnya minumlah Ponstan misalnya, ya, atau asam mefenamat. Nah, semua obat anti nyeri efeknya itu meningkatkan asam lambung. Karena itu nggak aneh tuh kalau sakit di bawah, sakit juga di ulu hatinya. Nah, jadi cara mengobatinya, carilah ke akar penyebabnya. Kenapa saya kok nyeri mensnya sampai kayak begini nih? Punya penyakit endometriosis atau tidak? Yang tadi itu saya bilang. Yang diobati dong, diobati ke akarnya. Kalau enggak itu ibarat lingkaran setan tuh, sambung menyambung terus berulang tiap siklus. Jadi derita bulanan namanya, hidup tidak nyaman dan kualitas hidup tidak baik gitu. Ya, sudah terjawab ya, Borobudur viewers. Ini bukan nakutin, tapi benar seperti yang Dokter Caroline bilang. Kalau mengobati harus penyebab utamanya ya, Dok ya. Ya, betul. Kita karena waktu sudah terbatas nih, Borobudur viewers, saya ambil satu pertanyaan lagi ya, Dok. Nah, ini kalau keguguran 2 kali di USG nggak ada kista dan miom, kira-kira kenapa ya, Dok? Keguguran. Nah, ini sudah 2 kali nih keguguran, tapi nggak ada. Oke. Penyebab keguguran berulang itu banyak banget. Faktor autoimun juga bisa, ya. Autoimun, penyakit kelainan darah, ya, kekentalan darah seperti antibodi antifosfolipid syndrome itu juga bisa, ya. Itu workup-nya lumayan agak banyak tuh pada keguguran berulang, ya. Bisa dicek IGTV saya, judulnya keguguran berulang. Kalau bahasa medisnya recurrence miscarriage, ya. Itu salah satu penyebab infertilitas yang harus ditangani oleh SPOG seorang konsultan, SPOGK, konsultan fertility dan hormon, ya. Karena workup-nya itu harus sangat detail. Karina, saya jawab satu pertanyaan dong nih yang ada di depan muka saya nih soalnya. Dok, saya pernah USG transvaginal, kok sakit ya, jadi trauma, mau cek lagi. Apa bisa diminimalisir rasa sakitnya? Seharusnya USG transvaginal itu tidak sakit kalau untuk yang sudah menikah, ya, atau sudah sexually active. Harusnya tidak sakit karena propnya kecil. Dan kita pakai kondom steril juga jelly steril, ya. Dan dimasukkannya pelan-pelan dong, jangan gerasa-gerusu masukinnya dengan penuh perasaan. Jadi harusnya tidak sakit. Pasien-pasien saya sih di poliklinik nyaman semua tuh USG transvaginal, nggak pernah ada yang komplain sakit, adu-aduhan gitu, nggak ada. Jadi seharusnya kalau dilakukan dengan elegan dan sesuai tata caranya, harusnya dia tidak menimbulkan rasa nyeri sama sekali USG transvaginal. Oke deh. Wah, sudah terjawab ya dari Dokter Caroline langsung. Dok, sebelum kita menutup perbincangan kita yang seru ini tanpa terasa nih, Dok, udah sejam, tapi saya satu pertanyaan ya, Dok ya. Balik lagi ke organ reproduksi, kebersihan organ reproduksi. Bagaimana menjaga kebersihan organ reproduksi baik yang sebelum menikah atau masih virgin dan yang sesudah menikah? Apa bedanya nih, Dok? Bagaimana cara menjaga kebersihan? Ya, sama saja sebetulnya. Sama. Ya, belum menikah dan sudah menikah sama cara menjaga kebersihannya. Urusan cebok-mencebok tadi, ya, ganti celana dalam sering, ya, hidup sehat, itu sama aja. Sudah menikah dan belum menikah. Ya, bedanya kalau sudah menikah, ya, diceknya lebih detail lagi. Berarti kan akses vagina kita sudah bisa lakukan. Jadi lakukan pap smear, USG lewat vagina, itu dilakukan, ya, setahun sekali itu. Untuk deteksi dini penyakit-penyakit organ reproduksi tadi. Ya, kalau sudah menikah dan mau hamil, udah 1 tahun menikah, terutama nggak hamil-hamil, ya datang dong periksakan diri, jangan menunggu umur bertambah. Ya, para perempuan ini ketahuilah kalau kita tuh ada deadline, ya, deadline fertility itu umur 35. Di atas umur 35 angka kesuburan berkurang.
Jadi jangan leha-leha nih. Asal saya udah periksa ke dokter kok dibilangnya nggak ada apa-apa, udah tunggu aja deh 5 tahun, 10 tahun, tahu-tahu umur udah 40 tahun, cadangan sel telur udah habis ya. Jadi perempuan itu punya cadangan sel telur yang nggak akan nambah lagi, jatahnya udah segitu, ya segitu. Iya. Jadi deadline fertility itu sekali lagi umur 35. Kalau bisa sebelum umur 35 tahun urusan hamil dan melahirkan udah beres tuh. Nah, ya. Oh, Nah, teman-teman, catat. dan kalau ada masalah infertilitas, jangan dibiarkan berkepanjangan. Karena prinsip makin tua kita, makin susah hamil. Karena tadi itu penyakit makin nambah, seperti endometriosis tuh. Endometriosis itu penyakit sepanjang usia reproduksi. Sekali terkena, itu akan selalu kambuh terus sepanjang usia reproduksi sampai menopause nanti. Ya, jadi itu harus ditreatment. Promil pada endometriosis itu khusus. Cek IGTV-nya ada promil pada endometriosis. Ya, itu detail dan khusus. Ya, karena harus segera hamil. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau udah menopause nih, oke deh urusan reproduksi udah beres, nggak mau hamil. Ya, tetap cek organ kandungan Anda, pap smear, USG transvaginal, pap smear sampai umur 60 tahun, USG transvaginal setahun sekali seumur hidup tuh. Untuk screening, jaga-jaga, jangan sampai kena kanker dong. Kita udah menopause, kena kanker kan lebih menderita lagi. Udah menopause bikin menderita, kena kanker menderita juga, ya. Dan bagi para wanita menopause, sebetulnya penderitaan itu hampir tidak ada. Kalau kita bisa hidup sehat dengan menopause. Kalau memang ternyata menopause itu memberi keluhan yang sangat hebat, sebetulnya ada terapi suli hormon untuk menopause itu ada. Ya, itu saya bahas juga secara khusus. Ada IGTV-nya, ada webinar lengkapnya di YouTube channel saya. Nanti kalau mau dilihat lebih detail bisa di situ. Wah, luar biasa sekali Dokter Caroline. Thank you so much. Ini udah lengkap banget informasinya. Saya rasa bagi para Borobudur viewers yang mengikuti perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan informasi bermanfaat yang Dokter Caroline sampaikan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang juga bisa disebarluaskan ke kerabat, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman atau Borobudur viewers yang pengen konsultasi langsung dengan Dokter Caroline, kita ingatkan kembali, Dokter Caroline ini bertugas atau praktek di Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas ya, dokter ya? Yeah. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, biasanya pagi ya dok ya, tapi kalau yang nggak sempet, ada juga sorenya. Sorenya Senin dan Jumat. Oke, terutama untuk yang para wanita bekerja nih ya, kalau Senin sampai Jumat nggak bisa, Sabtu dokter masih standby, ya kan dok? Ya. Oke. Nah, jangan lupa juga Borobudur viewers, kalau masih penasaran informasi lebih lanjut yang belum sempat terjawab sama Dokter Caroline hari ini, bisa cek di YouTube channelnya Dokter Caroline. Kemudian Borobudur viewers yang juga pengen tahu mengenai program dan aktivitas Hotel Borobudur, sering-sering aja cek Instagram Hotel Borobudur, Instastory dan juga Reels-nya. Kita banyak program-program yang menarik nih dokter. Dokter main dong ke sini, kapan? Oke. Saya tunggu voucher dari Hotel Borobudur ya. Mudah-mudahan kita semua ya kan. Mudah-mudahan kita terus. Oke, thank you dokter. Sampai ketemu lagi untuk Borobudur viewers. Sampai ketemu di episode ke-22 minggu depan. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, dok. Sama-sama.